Belakangan ini publik begitu ramai berbicara tentang soal apa kira-kira langkah politik Jokowi selanjutnya setelah resmi dipecat oleh PDIP. Ya, Banyak pihak yang mengaitkan soal bagaimana kemungkinan Jokowi akan bergabung dengan partai politik tertentu di negara ini. Banyak pihak mengatakan Jokowi sangat mungkin akan bergabung dengan Gerindra, sangat mungkin bergabung dengan Golkar, sangat mungkin bergabung dengan Partai Amanat Nasional, ataupun bergabung dengan Nasdem. Mengingat hanya 4 partai politik inilah yang secara terbuka menyatakan ketertarikannya kepada Jokowi untuk menjadi bagian di dalamnya. Tentu di antara 4 partai ini, Gerindra adalah partai yang cukup rasional bagi Jokowi untuk dipilih setelah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Apapun judulnya, Gerindra ini adalah partai pemenang Pilpres. Semua kekuatan politik pastinya tunduk dan tegak lurus dengan keinginan politik Gerindra. Dalam konteks itulah saya kira cukup rasional sebenarnya bagi Jokowi untuk bergabung dengan Gerindra. ya, Tapi jika Jokowi berpikir untuk menjadi kingmaker dan veto player di Gerindra, tentu Gerindra bukan jawabannya. betul. Karena apapun the one and only yang menjadi veto player dan kingmaker di Gerindra hanyalah Prabowo Subianto, bukan yang lain. Bahkan Gerindra bisa besar dan bahkan menjadi pilpres saat ini itu terletak pada figur kunci, namanya Prabowo Subianto, bukan pada Jokowi. Ya. Jadi memang cukup dilematis jika berbicara tentang Jokowi dengan Gerindra. Publik juga tahu, sejak awal memang Jokowi itu dikait-kaitkan dengan Golkar. Bahkan Gibran Rakebuming Raka sebelum resmi deklarasi menjadi wakilnya Prabowo Subianto, saat itu juga dikaitkan dengan kemungkinan menjadi bagian dari Golkar. Dan bahkan setelah terjadi suksesi politik antara Erlangga Hartarto dengan Bahlil misalnya, Jokowi juga dikait-kaitkan soal kemungkinan akan bergabung dengan Golkar. Karena saat itu Jokowi sudah tak lagi mesra, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP secara politik. Jadi sebenarnya Jokowi dengan Golkar adalah hal yang sejak awal selalu dikait-kaitkan. Problemnya adalah di Golkar itu banyak faksi politik yang saya kira bukan hanya Bahlil, tapi faksi-faksi kuat di dalam seperti faksinya Abu Rizal Bakri, ada di situ juga faksinya Agung Laksono, ada di situ juga faksinya Akbar Tanjung, ada faksinya juga Yusuf Kala, LBP dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin Jokowi dikaitkan dengan Golkar itu mengingat Bahlil itu adalah Jokowismen. Jadi tidak ada bantahan dalam konteks itu. Tapi kalau melihat secara kalkulatif, Golkar adalah partai kolektif kolegial yang di dalamnya banyak godfather. Tentu Jokowi berhitung betul. Jangan-jangan hanya satu faksi yang menginginkan Jokowi menjadi bagian dari Golkar, tapi tidak dengan faksi-faksi yang lain. Ini yang juga sepertinya sedang dikalkulasi oleh Jokowi. Bukan berarti jika Jokowi bergabung dengan Golkar akan menjadi orang penting yang bisa mendirect dan mengorkestrasi bagaimana Golkar itu di masa yang akan datang. Sepertinya untuk Jokowi yang mantan presiden 2 periode, pengalaman politiknya dinilai moncer, tentu tidak terlampau tertarik dengan partai-partai kelas menengah ke bawah. PAN dan Nasdem harus diakui, kalau kita mengaca pada hasil pileg di 2024 yang lalu kan suaranya masuk kategori kelas menengah. Bagi Jokowi sepertinya 2 partai ini tidak terlampau diperhitungkan. Karena jikapun bergabung di dalam, selain tidak menjadi veto player, selain tidak menjadi kingmaker, tentu bergaya politik dengan partai-partai yang lain sepertinya tidak akan sekuat apa yang terjadi dengan Gerindra ataupun Partai Golkar. Ya, teman-teman, ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno, teman-teman. Ya, setelah Pak Jokowi dikeluarkan atau dipecat dari PDI Perjuangan, maka terlihat sekali bagaimana ya Pak Jokowi sedang panik ya untuk menentukan arah politiknya ke depan ini. Ya, karena kita lihat bagaimana gerak-gerik Pak Jokowi di Pilkada tahun 2024 itu artinya tidak seperti yang dia sampaikan bahwa ketika dulunya dia sampaikan bahwa ketika dia sudah pernah tugas jadi presiden, ya maka dia kembali ke Solo menjadi masyarakat biasa. Itu tidak akan pernah terjadi karena dari gerak-gerik dari Pak Jokowi di Pilkada tahun 2024 ini seakan-akan memberikan sinyal bagi kita, memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa Pak Jokowi ini ya memiliki keinginan untuk terus eksis ya di dunia politik walaupun dia sudah purna tugas tidak menjabat lagi sebagai presiden. Nah, apalagi ya ada anaknya sebagai wakil presiden dan itu menjadi mungkin salah satu acuan bagi dia untuk bisa selalu eksis ya karena ketentu ya ketika Gibran melakukan sesuatu maka ya secara tidak langsung
ya nama Pak Jokowi juga disebutkan di dalam situ. Nah, teman-teman, ya dari apa yang dijelaskan oleh Adi Prayitno tadi, bahwa bagaimana ya arah politik ya dari Pak Jokowi ke depan ini, karena tentu Pak Jokowi tidak bisa selalu eksis kalau dia tidak bergabung di salah satu partai, atau misalnya dia membentuk satu partai. Tapi kan membentuk partai juga tidak segampang membalikan telapak tangan. Ya, artinya dibutuhkan proses, dibutuhkan orang, dibutuhkan biaya dan lain sebagainya. Tetapi ketika juga Pak Jokowi ya bergabung ke partai-partai lain, ya seperti disinggung tadi, ketika Pak Jokowi bergabung ke Partai Gerindra, maka yang menjadi permasalahannya itu adalah Pak Jokowi itu tidak mau jadi kader biasa, ya dia mau menjadi kingmaker di situ. Nah, padahal yang sudah pasti ketika Pak Jokowi bergabung di Partai Gerindra, maka Pak Jokowi tidak bisa menjadi kingmaker di situ, ya karena ada Bapak Prabowo Subianto, ya ada yang lebih top yang menjabat sekarang ini yang benar-benar memiliki kekuasaan. Jadi ketika dia bergabung di Partai Gerindra dan untuk menjadi kingmaker itu, maka solusinya bukan Gerindra, ya seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno. Nah, kalau juga dia bergabung di Partai Golkar, teman-teman, ya maka di situ juga ada tokoh-tokoh politik yang benar-benar ya punya rekam jejak yang baik, punya pengalaman dan juga sudah ya bertahun-tahun di Partai Golkar tersebut, ya seperti ada Opung Luhut di situ, ada Yusuf Kala yang merupakan mantan wakilnya di tahun 2014 sampai tahun 2019, dan ada tokoh-tokoh yang lain. Hanya saja kenapa selalu dikait-kaitkan di Golkar ini, teman-teman, karena ya Bahlil sekarang ini adalah orangnya Jokowi. Jadi makanya kadang-kadang ada pengakuan-pengakuan dari Partai Golkar itu, ya Pak Jokowi menjadi bagian dari Golkar, ya menjadi anggota kehormatan. Nah, itu yang sering disampaikan, teman-teman. Dan kalau kita lihat bahwa ketika Pak Jokowi tidak bergabung ke Partai Golkar, maka ketika dia bergabung ke Partai Nasdem, nah apakah itu juga? Ya, tentu seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno bahwa Partai Nasdem bukan ya satu-satunya bagi Jokowi. Kenapa? Karena Partai Nasdem ini hanyalah partai yang kelas menengah, artinya tidak terlalu populer, ya tidak terlalu signifikan kekuatannya, apalagi di Pilpres kemarin, ya para yang menang untuk DPR dari Partai Nasdem itu tidak sebanding dengan Gerindra, ya tidak sebanding dengan Golkar, dan apalagi dengan PDI Perjuangan. Nah, sebenarnya teman-teman, ya sebenarnya langkah Pak Jokowi ini sudah salah sebenarnya langkah politiknya. Kenapa? Mungkin saja kalau misalnya Pak Jokowi ya tetap setia di PDI Perjuangan, maka walaupun sudah purna tugas, teman-teman, ya menjadi presiden, nah bisa saja ya Pak Jokowi ini menjadi ya kekuatan politik yang sangat besar di PDI Perjuangan, dan bisa saja dia menjadi ketum PDI Perjuangan, karena sebelumnya juga ada isu-isu hal itu. Tetapi karena manuvernya, teman-teman, dan kesalahan yang dia buat, nah jadi itu yang menyebabkan tentu PDI Perjuangan tidak mau seperti itu. Nah, itu sebenarnya kesalahan dari Pak Jokowi ini, mungkin karena keinginannya Gibran menjadi wakil presiden. Tapi kita lihat juga bagaimana ya kapasitas dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana akhir-akhir ini disorot oleh banyak netizen, disorot oleh pengamat politik, ya tentang pidato-pidato Gibran, ya karena apapun gerak-gerik Gibran ini, karena dia adalah wakil presiden, pemimpin di negeri ini, ya selalu dilihat oleh masyarakat, selalu dipantau oleh para netizen. Kenapa? Karena dia adalah pedoman dan juga
sebagai panutan ya bagi negeri ini ya. Jadi walaupun dia merepresentasikan anak muda, tetapi karena kualitas pidatonya yang seperti itu, seperti menyampaikan para-para, nah itu artinya bahwa sesuatu hal yang tidak bisa membedakan jamak dan tunggal. Nah, kalau dibandingkan dengan jabatan yang dia raih sekarang itu tidak cocok kalau gara-gara itu dia dikritik. Kenapa? Ya masa setingkat wakil presiden ya tidak bisa membedakan tunggal dengan jamak. Artinya ya para itu sudah jamak ya, tidak perlu diulangi lagi. Tapi itulah ya pilihan kita sebagai masyarakat Indonesia ya, pilihan teman-teman semua juga ya, yang 58% ya. Jadi ya kita tetap menerimanya ya, karena ya bagaimanapun dia tetap menjadi pemimpin kita di 5 tahun ke depan, dan itulah menjadi satu pengalaman kita di tahun 2029 nantinya. Jangan salah lagi memilih pemimpin ya, kita lihat rekam jejaknya seperti apa ya. Jangan karena anak penguasa, jangan karena anak presiden, maka walaupun tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki rekam jejak, maka kita itu pilih pemimpin seperti itu ya. Jangan kita mengulangi lagi ke hal-hal yang seperti itu ya, karena ini dipertaruhkan tentang bagaimana kemajuan bangsa kita ya. Kalau kita atau sering kita memilih pemimpin seperti itu, maka kita tidak pernah mencapai ya negara emas di tahun 2045. Nah itu teman-teman ya, berikan komentar Anda, dan semoga ya perpolitikan di negeri ini bisa berjalan dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.